2013, Paul Walker yang memerankan karakter Brian O'Connor meninggal dunia karena sebuah kecelakaan. Ironisnya, ia meninggal saat Fast Furious 7 ini masih dalam masa penggarapan, Cok. Dari kejadian mengejutkan itu, tentu saja dong seluruh penggemar Paul dan penggemar film ini pasti sempat memiliki pemikiran bahwa film Fast and Furious akan sangat berbeda bila tanpa Paul. Dari sumber yang beredar, Paul meninggal saat proses pengerjaan film ini baru setengah. Tapi untungnya Universal Pictures selaku rumah produksi film ini langsung mengambil langkah lain nih. Menggunakan CGI, mereka akan tetap memunculkan Brian O'Connor dan menyajikan sebuah adegan di akhir film untuk mengenang Paul Walker dengan sangat indah dan masuk akal. Wah, penasaran bukan? So, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Usai dikalahkan oleh Dom di film sebelumnya, Owen Shaw kini terbaring koma di ruang ICU. Sang kakak yang bernama Deckard Shaw pun datang mengunjunginya. Dan karena Deckard merasa tidak terima, dia pun bersumpah akan melakukan balas dendam. Come by looking for you. Sementara itu di tempat yang lain, ketika Brian tengah menyesuaikan diri dengan aktivitasnya sebagai seorang ayah untuk Jack, Dom yang ingin mengembalikan ingatan Letty mengajak Letty ke arena balap Race Wars yang mereka ciptakan dulu dan menyuruh kekasihnya itu untuk balapan. Ternyata walaupun masih belum ingat apa-apa, Letty berhasil memenangkan balapan singkat itu dan membuat semua orang bersorak atas kemenangannya. Namun ketika Hector ingin memberikan selamat kepadanya juga, Letty yang tidak ingat kalau Hector adalah temannya dulu pun langsung memukulnya, lalu pergi dari tempat tersebut. Di malam harinya, Dom menemukan Letty sedang menatap batu nisannya sendiri. Karena Letty jelas-jelas masih hidup, Dom berniat untuk menghancurkan makam tersebut, tapi langsung dicegah oleh Letty. Letty berkata bahwa dia yang sekarang sudah berbeda dengan dia yang dulu. Dia juga merasa bersalah karena kenangan antara dirinya dan Dom selama belasan tahun tidak bisa ia ingat sama sekali. Dan karena tidak mau membuat Dom sakit hati, Letty pun memutuskan untuk pergi. Di malam yang sama, Deckard memulai aksinya untuk melakukan balas dendam dengan diam-diam masuk ke ruang kerja Hobbs untuk mengakses seluruh informasi mengenai Dom dan keluarganya. Karena Deckard merupakan tamu tak diundang, tentu saja Hobbs tidak terima hingga pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Di tengah-tengah pertarungan, Hobbs mulai kewalahan, hingga beberapa saat kemudian Elena datang karena mendengar keributan di kantor. Di sini Elena berusaha untuk menolong, tapi karena tiba-tiba Deckard melempar sebuah bom, Hobbs pun langsung mendekap Elena dan ledakan itu membuat keduanya terlempar keluar lalu jatuh di atas mobil. Scene kemudian berpindah kepada Dom yang mengunjungi Mia sebelum Mia dan Brian mengantar anak mereka ke sekolah. Di sini Mia bilang kalau dirinya tengah hamil anak kedua, tapi Mia masih ragu nih untuk memberitahukannya kepada Brian karena dia takut Brian akan kecewa dan merasa terikat dengan kehidupan barunya sebagai seorang ayah. Karena dia tahu Brian sangat menyayangi Mia, Dom pun meyakinkan Mia untuk memberitahukannya saja. Brian mungkin rindu dengan kehidupannya dulu, tapi memiliki keluarga tentunya adalah hal yang paling membahagiakan untuknya. Di waktu yang sama, Dom mendapatkan pesan ancaman dari Deckard. Dan ketika Dom melihat sebuah titik lokasi yang ternyata berada di rumah Mia sendiri, Dom langsung sadar bahwa paket yang barusan datang adalah sebuah bom yang dikirim oleh Deckard. Rumah keluarga Toretto pun hancur dalam hitungan detik. Tapi untungnya mereka masih baik-baik saja termasuk Jack karena Brian sempat menutup pintu mobilnya. Usai kejadian mengejutkan itu, Dom menjenguk Hobbs di rumah sakit karena kini dia mengalami cedera yang cukup serius di tangan kirinya. Selain mengetahui kalau Hobbs memiliki anak perempuan bernama Samantha, Dom juga tahu nih kalau orang yang telah menyerangnya kemarin adalah Deckard Shaw. Diketahui Deckard adalah mantan pasukan khusus Inggris. Tapi Deckard tumbuh menjadi seorang penjahat, dan karena atasannya merasa Deckard tahu banyak hal tentang rahasia negara, dia pun pernah mengirimkan 20 pasukan khusus untuk membunuh Deckard, walaupun sayangnya mereka gagal hingga akhirnya Deckard menghilang tanpa jejak. Hobbs bilang bahwa Deckard adalah orang yang sangat berbahaya.
Dom diminta untuk tidak gegabah, tapi jika nantinya Dom bertemu dengan orang itu, Hobbs memohon agar Dom bisa membunuhnya. Gotta do. When you find that sumbitch. Setelah mendapatkan sedikit info mengenai Deckard, Dom mengirim Mia dan Jack ke tempat yang aman, yaitu rumah temannya yang bernama Mando yang ada di Monte Cristi, Republik Dominika. Sedangkan Dom sendiri akan pergi ke Tokyo untuk membawa jenazah Han dan memakamkannya di Los Angeles. I'm bringing Han home. Sesampainya Dom di Tokyo, dia bertemu dengan Raja Drift Sean Boswell. Di sini Sean menyerahkan barang pribadi yang ia temukan di lokasi kecelakaan. Di antaranya ada foto Giselle dan juga kalung salib yang sejatinya milik Letty. Words ain't even been invented yet. Setelahnya, Dom langsung membawa jenazah Han ke LA. Pemakaman itu juga dihadiri oleh Brian, Tej, dan Roman. Ketika Tej dan Roman berjanji bahwa ini adalah kali terakhir mereka pergi ke pemakaman tim mereka sendiri, Dom tiba-tiba pergi dengan mobilnya karena melihat mobil yang dicurigai adalah mobil milik Deckard. Setelah kejar-kejaran di tengah lalu lintas kota, mereka berhenti di tengah terowongan dan saling adu kekuatan dengan menabrakkan mobil mereka sendiri, Cok. Keduanya kemudian siap untuk saling menyerang. Tapi baru saja Deckard mengayunkan senjatanya, tiba-tiba tim operasi rahasia datang dan langsung menyerang Deckard hingga pria itu lari terbirit-birit. Pemimpin dari tim operasi rahasia ini kemudian keluar dan memperkenalkan dirinya sebagai Mr. Nobody. Sebenarnya Mr. Nobody tidak sedang mengincar Deckard, dia hanya membutuhkan kemampuan Dom untuk kepentingannya. Dan sebagai imbalan, Mr. Nobody akan membantu Dom dalam menemukan Deckard. It's up to you. I'm gonna have a beer. Mr. Nobody kemudian membawa Dom ke markas rahasianya di El Segundo, California untuk memberitahu maksud tujuannya. Jadi beberapa waktu yang lalu, seorang teroris bernama Mose Jakande telah menculik Ramsey, yaitu hacker milik Mr. Nobody. Kenapa diculik? Karena Ramsey ini telah menciptakan God Eye atau mata Tuhan, sebuah program komputer yang bisa melacak orang-orang tertentu lewat jaringan seluler, satelit, mesin ATM, hingga komputer. Jika Dom mampu menyelamatkan Ramsey, maka Mr. Nobody akan mempersilahkan Dom untuk menggunakan God Eye guna menemukan Deckard. Setelah dipikir-pikir, Dom menyetujui kerjasama itu. Dan karena Mr. Nobody sudah tahu kalau Dom akan setuju, dia pun mengundang teman-teman Dom agar mereka bisa langsung menyusun rencana. Di antaranya ada Brian, Roman, Tej, dan juga Letty. Dari info yang didapat, Ramsey akan dibawa oleh konvoi bersenjata melewati Gunung Kaukasus. Dan karena menggunakan jalur darat agak sulit, mereka pun memutuskan untuk menggunakan jalur udara dan terjun dari pesawat kargo ke atas pegunungan Kaukasus menggunakan mobil berparasut. Pengalaman pertama itu cukup membuat mereka deg-deg sercok. Tapi karena yakin, mereka pun berhasil mendarat dengan sempurna lalu lanjut mengikuti rombongan yang tengah membawa Ramsey. Melihat anak buah Jakande akan menembaki mereka, Tej langsung ambil posisi pertama untuk melindungi teman-teman dengan mobil anti pelurunya. Lalu setelah berhasil menyingkirkan mobil-mobil yang ada di depan, Dom dan Letty lanjut menembakkan pengait untuk membuka pintu belakang bus. Nah, di saat itulah Brian datang untuk masuk dan menyelamatkan Ramsey. Brian kemudian menyuruh Ramsey untuk melompat ke mobil Dom, sedangkan Brian sendiri masih harus bertarung dengan anak buah Jakande. Baru saja Ramsey melompat, tiba-tiba Deckard datang menyerang Dom nih. Dia mulai nyerempet-nyerempet manja hingga keduanya keluar dari jalan. Tapi karena Dom pintar menyeimbangkan mobilnya, justru Deckard lah yang terjun bebas ke dalam jurang. Dari pertarungannya dengan Kiet, supir bis menjadi sasarannya dan tewas. Sadar bus itu akan terjun ke jurang, Kiet sengaja menutup pintu besi hingga Brian terkurung sedangkan dirinya keluar untuk menyelamatkan diri. Tidak mau mati, Brian pun secara perlahan keluar dari bus tersebut. Dan tepat ketika busnya akan jatuh, Brian pun melompat dibantu oleh Letty yang datang di waktu yang pas. Usai menyingkirkan Deckard, Dom malah dihadang oleh Jakande dan anak buahnya. Karena di belakangnya adalah jurang, Dom sempat terdiam nih dan tidak bisa melakukan perlawanan. Tapi karena tidak mau menyerah begitu saja, Dom nekat terjun hingga mereka berhasil lolos walaupun harus membuat Ramsey pingsan.
Singkat cerita, Ramsey pun bangun dari pingsannya dan langsung memberitahu kalau program God Eye-nya telah ia serahkan kepada temannya yaitu Safar yang ada di Abu Dhabi. Karena begitu gampangnya Ramsey memberitahu lokasi program itu, Letty pun bertanya-tanya nih, why? Dan Ramsey menjawab karena dia sudah tahu siapa Dom dan kawan-kawannya ini. Karena dia seorang peretas, tentunya identitas mereka sudah Ramsey ketahui sejak lama. We're going to the Middle East. Rencana berikutnya mereka berangkat ke Abu Dhabi menggunakan pesawat kargo dan lanjut menggunakan mobil sport baru untuk menemui Safar. Namun ketika Ramsey ingin memintanya, Safar bilang benda itu sudah ia jual kepada Pangeran Yordania sekaligus orang miliarder pemilik Etihad Towers. Safar bilang flash drive yang berisi God Eye itu masih aman, tapi saking amannya kemungkinan mereka tidak akan bisa mengambilnya lagi, Cok. Karena benda itu dipasang di mobil sport termahal di dunia milik pangeran dan mobil tersebut kini berada di Etihad Towers. Where does he keep it? In his penthouse. Hari itu kebetulan sedang diadakan sebuah pesta. Dom dan timnya pun mulai membagi tugas nih. Roman bertugas untuk mengalihkan perhatian tamu undangan dan pangeran. Ramsey dan Tej akan meretas sistem keamanan. Brian dan Dom akan menyelinap masuk ke tempat mobil itu disimpan. Sedangkan Letty akan siap siaga menghadapi pengawal pribadi pangeran. Dengan waktu yang sudah diperkirakan, Brian dan Dom mulai mencari flash drive berisi God Eye itu. Namun belum sempat Brian menemukannya, situasi tiba-tiba kacau gara-gara sistem keamanan rahasia yang gagal Tej retas. Tidak punya pilihan, Dom pun memutuskan untuk membawa keluar mobilnya. Dan karena di waktu yang sama Deckard datang untuk membunuh dirinya, Dom pun nekat melompat dari tower 1 ke tower berikutnya. Di sini Brian berhasil menemukan God Eye, tapi karena rem mobilnya blong, Dom dan Brian bergegas keluar dan membiarkan mobil sport mahal itu terjun bebas. Setelah berhasil mendapatkan benda yang mereka cari, Dom dan kawan-kawan kembali ke garasi milik Safar sekaligus bertemu juga dengan Mr. Nobody. Nah, karena tugas Dom sudah selesai, Mr. Nobody pun menepati janjinya untuk membantu Dom. Dia menyuruh Ramsey untuk mengaktifkan God Eye hingga akhirnya Dom berhasil menemukan keberadaan Deckard dengan sangat cepat. That's him, right there. Berkat God Eye, Dom mengetahui kalau Deckard sedang bersembunyi di dalam pabrik terbengkalai. Tidak pakai basa-basi, Dom dan kawan-kawan dibantu oleh Mr. Nobody dan pasukannya langsung menyergap Deckard saat itu juga. Bag of shadow. Anehnya, saat Dom dan timnya sudah siap membunuh Deckard malah terlihat santai-santai saja. Sampai tiba-tiba Jakande datang menyergap dan terungkap bahwa Deckard telah bersekutu dengan teroris itu. Pada penyergapan tersebut, beberapa pasukan Mr. Nobody tewas di tangan Jakande. Melihat itu, Mr. Nobody pun langsung turun tangan. Tapi karena kurang hati-hati, dia mendapatkan tembakan di bagian perut. Lalu karena situasi sudah tidak kondusif, Dom menyuruh yang lain untuk mundur meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan Jakande mendapatkan God Eye-nya. Di perjalanan pulang, Mr. Nobody memperingatkan Dom bahwa Jakande akan menggunakan God Eye untuk memburu Ramsey. Dan yang harus Dom lakukan adalah melindungi Ramsey apapun yang terjadi. Setelahnya Mr. Nobody kemudian menyuruh Dom untuk menurunkan dirinya di tengah jalan. Karena sebentar lagi helikopter pribadi akan membawanya ke rumah sakit. Dom dan timnya kemudian kembali ke LA dan mulai menyusun rencana baru untuk melawan Deckard serta Jakande. Di sini Tej punya ide untuk melakukan penyerangan jarak dekat. Karena di saat itulah Ramsey akan meretas programnya sendiri agar tidak bisa digunakan oleh Jakande. Namun sebelum misi itu dilakukan, Brian menyempatkan diri untuk menelpon Mia. Dia bilang jika dalam 24 jam Brian tidak bisa dihubungi, maka Mia dan Jack harus pergi dari sana. Mia sadar nih kalau Brian sedang tidak percaya diri. Oleh sebab itu Mia akhirnya memberitahu kalau dia tengah hamil. Maka dari itu, Brian harus memenangkan pertarungan tersebut dan pulang untuk mengabdikan dirinya pada keluarga kecil mereka. Love you, Brian. I love you, Mia. Singkat cerita, misi penyerangan pun dimulai. Ditemani oleh Brian, Ramsey sengaja membuat dirinya selalu dekat dengan helikopter Jakande agar jangkauan sinyal yang ia dapat tidak terlalu jauh. Menyadari kalau program God Eye tengah diretas, Jakande menyuruh anak buahnya untuk meluncurkan UAV atau drone predator. Tapi untungnya Brian mampu menghindar sehingga proses peretasan masih bisa berlangsung.
Dalam beberapa kali Jakande menyerang Brian menggunakan drone itu, dan karena mereka tidak bisa terus menghindar, Roman pun datang untuk memindahkan Ramsey ke mobilnya, sedangkan Brian langsung melompat tepat sebelum drone itu menghancurkan mobilnya. Jakande mengira bahwa Brian dan Ramsey sudah tewas, tapi karena God Eye ternyata masih diretas, Jakande langsung menghancurkan menara satelit yang ada di sana. Saat sinyal menghilang, Hobbs langsung panik dan berpikir bahwa Dom pasti sedang butuh bantuan. Maka dari itu, Hobbs pun langsung bangkit dari ranjangnya, berpamitan dengan sang anak dan langsung OTW ke lokasi perang. All right, baby girl. Get ready for the road. Karena kini Ramsey kesulitan untuk melanjutkan misinya, Brian gercep mencari menara satelit yang lain untuk menghubungkan program milik Ramsey secara manual. Tapi karena Jakande lagi-lagi langsung mengetahuinya, anak buah Jakande yang bernama Kate turun untuk mencoba menghentikan Brian. Pada penyergapan ini Brian diserang habis-habisan, cuk. Tapi walaupun sendirian, ternyata Brian masih bisa menghindar hingga berhasil mengikat kaki Kate dengan tali dan mendorongnya sampai pria itu tewas terjatuh. Di tempat lain pertarungan semakin memanas. Ketika Dom dan Descartes sedang terlibat perkelahian, Letty dan Ramsey hampir mati karena Jakande terus meluncurkan drone predatornya. Sebelum akhirnya Hobbs datang dan meluncurkan drone itu menggunakan mobil ambulan. Berhasil mendapatkan sinyal, Ramsey pun kembali meretas hingga akhirnya God Eye berhasil ia ambil alih. Jakande sadar kalau kekuatan timnya pun sudah melemah, tapi sebelum pergi, dia sengaja mengakhiri kerjasamanya dengan Descartes dengan meluncurkan drone predator, membuat gedungnya runtuh hingga Descartes terperosok ke dalamnya. Selain menyerang Descartes, Jakande juga berniat membunuh Dom, tapi tiba-tiba ketika terjadi adu tembak antara Hobbs dan Jakande, Dom meluncurkan mobilnya hingga berhasil menggantungkan tas berisi granat di mobil Jakande, yang kemudian ditembaki oleh Hobbs dan membuat pria itu serta anak buahnya tewas terbakar. Dari aksinya itu, Dom terluka parah karena mobilnya jatuh dari ketinggian. Di sini Brian pun berusaha untuk menyadarkan Dom, tapi karena usahanya tidak berhasil, Letty menangis histeris sambil mengaku kalau sekarang dirinya sudah mengingat semuanya, termasuk mereka yang ternyata sudah menikah. Dalam janji pernikahan mereka, Letty bersumpah tidak akan pernah meninggalkan Dom. Jika Dom balapan, ia akan balapan. Jika Dom bertarung, ia juga akan melakukannya. Dan jika Dom mati, Letty akan mati bersamanya. Di sini Letty sudah pasrah, tapi tiba-tiba Dom bangun dan sangat bahagia karena ingatan Letty akhirnya kembali. It's about time. Usai semua kekacauan tersebut, Descartes dibawa oleh Hobbs ke penjara rahasia CIA. Ia dikurung di penjara situs hitam dengan penjagaan ketat, dan Hobbs bilang kalau Descartes tidak akan mungkin bisa kabur kembali. You get to digging, boy. Di tempat yang lain, Dom dan keluarga akhirnya bisa hidup tenang lagi nih. Melihat begitu indahnya keharmonisan keluarga kecil Brian, Dom sangat bahagia. Dan mungkin akan lebih baik jika Brian pensiun dan fokus mendedikasikan hidupnya untuk keluarga. Sebelum pergi, yang lain menyuruh Dom untuk pamit dulu kepada Brian. Tapi Dom menolak, sebab tidak akan pernah ada perpisahan di antara mereka. It's never goodbye. Namun baru saja Dom pergi, tiba-tiba Brian menyusulnya. Melihat senyum di wajah Brian, Dom langsung teringat akan masa lalu mereka, kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kemudian mereka pun melaju beriringan, lalu memilih jalur yang berbeda. Dan film pun berakhir.